sejahtera buat kita semua. Rekan LP POM, selamat berjumpa di podcast Sapa LP POM. Ini mengangkat tema LP POM MUI memang beda. Rekan-rekan LP POM yang berada di manapun berada, di samping saya kita kedatangan narasumber, kita mengundang narasumber yaitu Ibu Raudatul Jannah Sarif. Beliau adalah Direktur LP POM MUI Sulsel. Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Mutia. Iya, kita minta waktu Ibu sejenak ya. Baik. Kami akan menanyakan tentang tema kita kali ini adalah LP POM MUI memang beda. Ya. Rekan-rekan LP POM MUI pasti mau tahu apa itu LP POM MUI. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Saya sapa apa nih, Bu Oda, Bu Oda? Boleh Bu Oda. Oke, Bu Oda. Gimana? Apa LP POM MUI itu? Oh baik. Ya, terima kasih Bu Mutia. Baik rekan-rekan LP POM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dalam ini edisi perdana ya Bu Mutia ya. Ya, dalam podcast Sapa LP POM ya. Ya baik. Tadi pertanyaannya tentang apa itu LP POM. Nah, LP POM adalah salah satu lembaga pemeriksa halal. Jadi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, LP POM MUI sudah berubah menjadi lembaga pemeriksa halal. Nah, saat ini kalau yang di pusat itu sudah 35 tahun dan untuk Sulawesi Selatan itu sudah 25 tahun Bu Mutia. Oke ya. Nah, sebagai lembaga pemeriksa halal, maka para pelaku usaha atau sering kami sebut dengan PU. Oke. Iya. PU pelaku usaha. Iya, betul sekali Bu Mutia. Itu bisa hadir ke sini untuk mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Tentu setelah melewati pendaftaran di BPJPH ya, Bu Mutia ya. Ya. Seperti itu Bu Mutia. Jadi kalau di LP POM MUI itu ketapatan LPH ya di depannya karena Betul, tadi lembaga pemeriksa halal Bu Oke, Mutia. sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Betul. LP POM MUI menjadi ada tambahan LPH. Ya. LPH tadi Ibu menjelaskan lembaga Pemeriksa pemeriksa halal. halal. Jadi Betul. LPH LP POM MUI. Betul. Nah, untuk sampai ke sekarang ini pasti ada sejarah singkat Ya. yang sudah dilalui LPH LP POM MUI itu sendiri selama 25 tahun. Iya. Bisa dijelaskan? Untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bu Mutia, itu adalah pengejawantahan dari berdirinya LP POM seluruh Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Nah, awalnya kan kalau kita cermati media kan ya Bu Mutia ya, itu ada isu lemak babi ya waktu itu ya, tahun 1989 ya. Kemudian Bu Aisyah Dinda waktu itu almarhumah itu mendirikan LP POM Indonesia dan kemudian ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Nah, untuk Sulawesi Selatan itu berdirinya di tahun 25 tahun yang lalu ya. Nah, sejak keluarnya Undang-Undang 33 tahun 2014, maka beralih nama sebenarnya ya. LP POM-nya tetap ada, tapi sekarang ada penambahan lembaga pemeriksa halal karena sekarang pendaftaran tidak lagi dilakukan di LP POM MUI, tetapi didaftarkan di BPJPH. Betul. Saya betul bertanya tentang BPJPH. Oh ya, baik. Ya, Ya. cuman sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 itu ya, berarti ada peran BPJPH di sini dalam hal sertifikasi halal. Tadinya LP POM MUI sendiri ya, pelaku utama ya untuk sertifikasi halal. Nah, sekarang ada BPJPH turut andil dalam mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin bisa sedikit saya menanyakan BPJPH itu apa Ibu? Ya, jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Bu Mutia. Jadi amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu mengamanatkan negara sudah melibatkan diri dalam proses sertifikasi. Nah, sejak saat itu maka tadinya peran LP POM yang selama ini mendominasi artinya atau menjadi hanya satu-satunya ya sebagai lembaga pemeriksa halal itu sekarang sudah banyak ya yang berdiri dari amanat mengizinkan berdirinya LPH yang lain. Nah, baik dari ormas, dari kampus-kampus, terus kemudian juga dari beberapa institusi-institusi yang lain seperti kantor pemerintah juga bisa mendirikan seperti ya. Berarti kita bersinergi dengan BPJPH. Betul sekali. Nah, kita sekarang lagi membahas LPH LPPM Sulsel. Dan sekarang tugas dan
fungsi Oh. dari LPH LPPOM ini sendiri itu seperti apa? Ya, karena namanya ada lembaga pemeriksa halal ya rekan-rekan LPPOM semuanya, maka tugas utama dari LPH LPPOM MUI adalah menjadi tempat para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya atau untuk diperiksa produknya setelah didaftarkan di BPJPH. Jadi sekarang alurnya adalah para pelaku usaha itu mendaftarkan produknya untuk disertifikasi melalui BPJPH. Kemudian dari situ mereka memilih ya untuk diperiksa oleh siapa nih produknya. LPH ya? Oleh LPH dalam hal ini. Nah, kalau mereka memilih LPH LPPOM MUI, maka kemudian LPH LPPOM MUI akan meminta mereka untuk memasukkan dokumen-dokumen ya para rekan-rekan LPPOM MUI ya. Jadi setelah mereka memasukkan dokumennya, maka kemudian akan diperiksa. Ya, lalu kemudian ditetapkanlah waktu untuk melakukan proses pemeriksaan. Jadi LPH LPPOM MUI ini sekarang menjadi lembaga pemeriksa halal, bukan tempat pendaftaran untuk sertifikasi halal. Itu harus dibedakan antara Harus ke BPJPH. fungsi dan peran dari LPH LPPOM MUI dan BPJPH. Nah, kita sudah tahu ya tugas dan fungsinya masih tetap tugas dan fungsinya tidak akan pernah berubah. Kita ya sejak kasus itu, kasus Lemak Batu itu fungsi dan tugasnya itu tidak berubah. Hanya saja kita sekarang bersinergi dengan namanya BPJPH. Betul sekali. Nah, tadi Ibu menjelaskan sudah ada beberapa LPH yang berdiri ya di Indonesia dan khususnya Sulsel sendiri itu sudah ada berapa Bu? Kalau untuk di Sulsel sendiri? Untuk Sulawesi Selatan ada 7 ya. Oh, 7 LPH ya. Selain LPH LPPOM, ada 6 yang lain, jadi 7 dengan LPH LPPOM MUI. Meskipun 2 diantaranya itu tidak berkantor di sini ya, ada di Jakarta yaitu Surveyor Indonesia dan Sukovindo. LPH LPPOM MUI ya tadi pastilah kita punya masa yang itu beda dengan LPH lain ya. Apa yang membuat kita beda dengan yang lain sehingga para pelaku usaha tadi PU di Cinta PU mau dan kembali ke LPH LPPOM untuk mendaftarkan sertifikat halalnya. Oke. Apa yang membuat kita beda LPPOM ini? Saya diminta jadi marketing nih hari ini ya Bu. Iya. Ya baik. Kan kita menyapa ya para rekan-rekan LPPOM. Jadi perlu saya informasikan bahwa beda kami dengan LPH yang lain itu adalah yang pertama dari sisi usia ya, ini nggak bisa dinafikan nih. Usia kita sudah 25 tahun, pastinya pengalamannya luar biasa nih ya. Kalau 25 tahun itu udah apa ya? Udah kalau sekolah itu berarti udah perguruan tinggi ya, udah sepuh lama ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya auditor halal yang kompeten, jangan salah ya. Auditor halal kompeten ini adalah persyaratan dari BPJPH Bu Mutia. Nah, jadi kalau kita tidak punya auditor halal kompeten, nah ini jadi bahaya nih. Karena bisa saja proses pemeriksaannya itu tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Kemudian yang berikutnya lagi, kita punya kantor ya, yang welcome dan friendly ya. Siapapun boleh berkunjung. Kemudian selain berkunjung, mereka juga boleh angkat telepon dong ya. Kemudian setelah angkat telepon ya nanti insya Allah akan dibantu. Lalu kita juga ini yang paling bagus nih, ada yang namanya full service ya. Nah sekarang kan ini ya Bu Mutia ya, para pelaku usaha itu kan pengennya yang aduh aku mau daftar dong, aku mau diperiksa dong, tapi boleh nggak sih cepat gitu ya waktunya, terus kemudian juga boleh nggak sih dibantu untuk memenuhi dokumennya. Nah insya Allah dengan sistem full service ini bisa dibantu, tentu bukan dibantu untuk ini ya menuliskan gitu, tapi dibantu untuk ya yang mana yang harus diupload, kemudian apa-apa saja yang harus memenuhi dokumen-dokumennya, sehingga kemudian pelaku usaha itu bisa dengan nyaman gitu ya untuk mendaftarkan produknya. Banyak kemudian tapi tidak dimudah-mudahkan ya. Ya betul sekali. Tetap mengedukasi PU pelaku usaha ketika datang ke LPPOM karena kan yang datang itu belum tentu paham tentang apa sih sertifikasi halal, belum tentu paham. Jadi mereka betul-betul datang. Ya beda kalau PU pelaku usaha memang yang sudah tahu ya, tapi banyak pelaku usaha di sana yang belum bersertifikat halal ketika datang ke LPPOM MUI Sulsel, mereka bisa nyaman dan mereka merasa bahwa oh inilah LPH yang saya mau ya. Gitu, sedikit barangkali juga tambahan ya, yang bedanya kita itu lagi Bu ya. Kita juga ada yang namanya klinik UMKM atau klinik perusahaan. Nah, layanan ini Bu Mutia wah luar biasa Bu Mutia ya. Jadi teman-teman pelaku usaha, rekan-rekan pelaku usaha kalau ada bingung nih dengan pengisian yang namanya manual SJPH atau manual sistem jaminan produk halal ya. Nah, itu boleh datang berkunjung kemari Bu. Tim kami insya Allah siap membantu ya. Ada namanya klinik ya, klinik ya. Ini kayak di puskesmas. Iya betul. Klinik ya, tapi ini bukan untuk orang sakit loh ya. Orang sakit ya, orang yang mau perusahaan yang mau dibantu. Ya, jadi namakan klinik apa tadi? UMKM. Ya. Tapi layanannya bukan cuma untuk UMKM ya, perusahaan-perusahaan menengah juga jika ingin
memang wilayah kerjanya di Sulawesi Selatan saja, itu kan boleh mendaftarkan di LPH LPPOM. Jadi mereka bisa datang langsung atau by phone boleh? Boleh by phone, boleh datang langsung. Kita Oke. menyediakan 1 hari dalam 1 minggu, itu di hari Rabu. Dan ada lagi nih yang Apa beda tuh? lagi nih, wah Banyak pokoknya banget ya. bedanya udah mulai kelihatan ya Bu ya. Ya. Ada lagi yang namanya apa ya? Ada Senin Kamis LPPOM kan biasanya kan puasa Senin Kamis ya. Senin Kamis ya, oh. Nah ini Senin Kamis LPPOM. Ambil berkah ya, ambil berkah dari Kota Sunda ya. Kita menyapa Bu, ya, menyapa para pelaku usaha, ditanyakan kondisinya sekarang apa Bu, apa sulitnya Bu, yang mana-mana yang belum kelar dokumennya, mari kita bantu seperti itu ya. Berarti dengan Jadi pokoknya mah di sini bedanya yang banyak Bu. wah, kau udah lama, udah tua ya, 25 tahun. 25 tahun. Banyak pengalaman kalau begitu ya. Promosi sekalian Bu ya. Iya, harus itu. Oke, Ibu Roda. Saya Ibu Roda, Bu Roda kayaknya Ibu Roda enak. Oh ya Mas, nggak apa-apa ya. Bu, sama-sama. Ya, tadi sudah ya, kenapa kita beda dengan LPH lain? Hmm. Sekarang pasti ada program kerja Oh. dari LPH LPPOM itu sendiri. Baik itu program kerja yang mungkin baik sama dengan pusat ataukah program kerja itu sendiri dari LPH LPPOM itu. Ada program kerja yang Ada dong. ada. Oke, apa itu? Jadi dalam rapat kerja kemarin, para pengurus di tanggal 21 ya, pokoknya bulan Januari kalau nggak salah ya, ini udah lupa nih. Itu kami ada raker dan kemudian dalam raker itu diputuskan ada beberapa program kerja gitu ya. Oke. Secara umum programnya itu 2. Pertama adalah program kerja yang sifatnya untuk internal ya. Oke. Bagaimana kami membangun soliditas, kemudian membangun sinergi dengan para staf ya, staf dan auditor ya, untuk memberikan layanan terbaik ya, kira-kira seperti itulah umumnya. Kemudian yang kedua adalah program yang sifatnya eksternal. Bagaimana kemudian kita memberikan layanan. Nah nanti insya Allah nih depan ya, besok nih kan mau Ramadan nih Bu Mutia nih, wah akan banyak lagi nih ya program-program yang ke pelaku usaha ya, terutama dalam hal ini juga selain pelaku usaha juga ke masyarakat ya, supaya mereka mengambil manfaat dari kehadiran LPPOM. Nah jadi ada program-program eksternal yang sifatnya mengenalkan siapa kita, siapa kami ya. Kemudian yang kedua juga menarik perhatian dari para pelaku usaha untuk nih ada LPPOM nih, mau daftar nggak nih di tempat yang layanannya beda sama yang lain gitu Bu ya. Jadi program kerjanya ada eksternal dan internal. Betul sekali, Eksternal Bu, ya. itu bagaimana pelaku usaha bisa datang dan juga memperkenalkan kepada masyarakat produk-produk halal. Betul ya. sekali, Bu. Oke, Ya. jadi membantu juga PU-PU bahwa yang sudah bersertifikat halal ini loh Ya, produknya. Oke. Bu Ada, banyak sekali pertanyaan saya. Ada lagi ini. Waduh, Ini borong salah satu pertanyaan saya ini pertanyaan yang Ini bukan yang pasti- terakhir Bu ya. Ya tergantung sih Bu Oda kalau ini udah bosan dan menjawab pertanyaan saya. Aduh, Ini bisa lama nih pertanyaan podcast kita ya. Iya, ini pertanyaan dari PU-PU rekan LPPOM yang berada di mana saja. Pasti ada yang bertanya, Bu, cara mendapatkan sertifikat halal seperti apa sih? Oh, Ya, mungkin bisa dijelaskan alurnya itu bagaimana? ya. Tadi sebenarnya sudah saya berikan sedikit clue-nya ya. Iya, oke. Ya, Gimana tuh Bu? Jadi karena kehadiran BPJPH sebagai amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014, Ya. maka para pelaku usaha nih Bu Mutia nih Iya. harus datang dulu ke BPJPH, daftar dulu gitu. Oke. Nah, bikin akun. Nah, nanti di akun itu setelah mereka mengupload beberapa dokumen yang diperlukan, itu nanti mereka akan milih LPH. Oke, Nah, tadi kami udah sarankan saya. nih LPH LPPOM nih nomor 1 dong, kan sudah lama nih, jadi dia ada berada di nomor 1. Oh, Jangan nggak usah lihat yang lain ya, nomor 1 aja klik, disentang ya. Oke. Nah, setelah disentang, berarti dengan segera kami akan tahu bahwa PH tersebut, bahwa PU tersebut mendaftarkan diri kepada kami. Dan nanti alarmnya bunyi dong, berarti di sini ting, oh ada PU nih, akan dihubungi oleh tim kami. Jadi ada PU. Setelah itu akan ada proses audit dan seterusnya, lalu mengambil fatwa. Lalu kemudian setelah fatwa, ya hasil fatwanya akan diserahkan oleh MUI dalam hal ini ya, karena kita tidak mengurusi fatwa nih, ya jadi kami itu perubahan juga nih. Lalu kemudian dari fatwa itu akan keluar sertifikat halal oleh BPJPH. Jadi gampang kemudian ya. Oh iya, Ada ya. namanya kalau di PJP kalau nggak salah ada namanya Si halal. Oh iya, si halal. Si halal betul. Si halal. Ya, berarti mereka mendaftar lewat si halal ya online Ya, ya. si halal dan akan online juga ke sistem kami ini dia. Oke, Namanya berarti Serol, Certification Online 23 Serol. Ya. Jadi kita udah punya sistem ya. Ya ada dong. 25 tahun Iya, LPPOM MUI di pastilah. 35 tahun di pusat. Oh. Kita sudah punya sistem yang sudah bukan cukup, sudah bagus ya. Kita punya lab-lab juga ya Bu ya. Iya, Oke. sekali kemudian. Ya, sekarang
terakhir nih. Wah, ada saya juga ya. Iya. Sekarang terakhir nih, mungkin ada kata kunci nih buat kita, buat para atau para rekan LPPOM. Bagaimana mereka bisa nyaman dan bagaimana mereka bisa merasa puas dengan LPH LPPOM, tentunya dengan pelayanan dari LPH LPPOM sendiri. Nah, kita kan di LPPOM MUI kan punya banyak, ada beberapa sosmed yang kalau yang saya nggak salah Bu Oda ya. Mungkin bisa sekalian disapa para rekan-rekan LPPOM, perkenalkan sosmed kita yang ada di berbagai macam sosmed yang ada di dunia maya itu ya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan, dan satu terakhir kata kunci buat para rekan-rekan LPPOM MUI di mana saja berada. Untuk medsos, nah ini nih reportnya nih ya. Saya tuh agak sulit ngapalin tuh ya alamat-alamat medsosnya, tapi boleh di googling deh ya, di googling atau ada di sini nih. Nah, biar saya nggak ngapalin ya, ibu-ibu ya, rekan LPPOM ya. Nah, udah kelihatan belum? Nah, pasti kelihatan ya. Oke. Kemudian kata kuncinya cuma satu. Jangan pernah merasa kata ya, mudah ya, mudah. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang beranggapan mengurus sertifikasi halal itu adalah hal yang sulit. Jadi saya kasih satu kata kunci, mudah. Carilah mudah itu di LPH LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Carilah mudah itu di LPH LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Di nomor telepon sekian. Bisa di-share, ada di sini nih prokesnya, bisa dilihat semua di sini. Alamat sosmed kita, kunjungi dan like sosmed kita. Terima kasih atas waktunya Sama-sama Bu Oda. Mutia, ya senang sekali Ceria Bu Mutia ya, perutnya Insya Allah. ya. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Baik Bu Mutia, terima kasih. Baik, rekan-rekan LPI dimanapun berada, kita sudah mendengar tadi penjelasan dari Direktur LPPOM MUI Sulsel, bagaimana apa itu LPH LPPOM, sejarahnya, dan bagaimana melakukan sertifikasi halal. Demikianlah dari saya Andi Mutia Anwar, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.